Halo Girl Fellow, kembali lagi di podcast kita pada episode 4 kali ini. Bersama saya Siti Saputraningsih selaku moderator dan juga staf magang dari Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan. Di episode kali ini kita akan membawakan tema bagaimana sih peran penting pemuda dalam partisipatif Pilkada tahun 2024. Nah, di episode kali ini kita akan kedatangan salah satu narasumber kita sekaligus alumni dan juga dosen dari program studi ilmu pemerintahan. Kira-kira siapa ya guys? Enjoy for watching. Hai semua, saya Juman Syah, salah satu akademisi dari ilmu pemerintahan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muharrem. Saya senang dengan kegiatan seperti ini dan tentunya kita akan membicarakan dan membincangkan pemuda yang tentunya pemuda ini tidak begitu bisa kita kemudian anggap sepele karena pemuda adalah bagian daripada pembaharuan. Nah, gimana nih Bang? Apa kabarnya hari ini? Ya, baik-baik kita. Ya, ngomong-ngomong nih Bang, tentang pilkada nih kan, ini kan lagi panas-panasnya nih. Kemarin juga lagi ada sudah ada debat dari calon wakil gubernur dan wakil gubernur kita. Nah, dalam konteks ini kita akan berbicara nih Bang, bagaimana sih keterlibatan pemuda dalam pengawasan partisipatif itu sangat penting untuk pilkada tahun ini. Partisipasi itu tidak bisa kita tidak hadirkan karena dalam sebuah demokrasi itu kan memang partisipasi itu kunci dari segala aktivitas demokrasi. Jadi tanpa partisipasi ya tentu ini akan tidak menjadi semacam demokrasi yang sebagaimana yang kita harapkan di negara kita. Jadi partisipasi adalah kunci dari semua agenda pemilu. Berarti sangat penting ya Bang untuk anak muda ini berpartisipasi dalam pemilu kada tahun ini ya? Ya, apalagi dengan pemuda seperti itu. Oke, kita lanjut nih ke pertanyaan kedua. Gimana sih Bang pemuda di Indonesia saat ini? Apakah cukup aktif dalam pengawasan pilkada atau harus ada yang perlu ditingkatkan nih Bang untuk partisipatif tahun ini? Ya, kalau masalah aktif mengawasi, ya tentu semua pasti aktif mengawasi. Karena kita sekarang ini kan mengawasi pilkada itu tidak lagi pada ruang waktu yang terbatas. Tapi sekarang mengawasi pilkada itu, apalagi dengan pemuda yang hari ini ada, maka mengawasi pilkada itu tidak lagi hanya terbatas pada hal-hal tertentu, tapi kita sudah disediakan media-media tertentu, cara dan sebagainya, agar partisipasi atau pengawasan itu kemudian bisa diberikan, dikritisi, dan bahkan kita bisa melakukan evaluasi bertahap dengan melalui media tadi. Oke, berarti peran pemuda dalam partisipatif ini tuh juga perlu ada tingkatannya ya Bang ya? Ya, jadi emang peran pemuda itu kan semua punya tahapannya. Misalnya pemuda yang kita maksud tuh pemuda yang tipe mahasiswa, pemuda yang tipenya SMA. Kan saya kira ruang pemuda itu kalau kita menarik dasar kepemudaan kita, misalnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 itu, pemuda itu kan usia 16 tahun sampai 30 tahun. Itulah yang dianggap pemuda. Nah, klasterisasi itu juga penting kita bedah karena dalamnya itu kan ada macam-macam pemuda. Pemuda itu ada yang misalnya yang kemudian berkarakter hobinya misalnya memang terkait dengan mengakses informasi politik, ada yang juga hanya mengakses informasi style dan informasi lain. Tapi semua itu bisa kemudian kita jadikan semacam pengkategorian bagi pemuda itu. Oleh sebab itu kita harus menentukan nih kira-kira pemuda hari ini lebih baiknya itu bagaimana dalam konteks kependudukan kita. Dari situ kita bisa melihat. Berarti sesuaikan perannya gitu ya Pak? Ya, jadi kita tidak bisa kemudian memaksa juga bahwa semua pemuda harus terlibat dalam pemilu. Minimal dia kemudian mengikuti cara dia, karakteristik dia, dan alternatif yang bisa dia kontribusikan. Dikontribusikan dalam pilkada ini berarti dia tergantung dengan
apa ya, kayak bakat dan Iya, stylenya bakat dan misalnya. stylenya Ya. misalnya. Jadi misalnya kayak mahasiswa tentu pembaca, Iya. kemudian disinyalir sebagai kaum intelektual. Ya tentu dia punya media, dia mengerti bagaimana mempersepsikan suatu isu. Nah beda halnya dengan SMA misalnya, yang saya kira ya minimal mereka mengetahui bahwa ada agenda tanggal kapan dan sampai tanggal kapan ada misalnya agenda pemilu, ya minimal Iya. seperti itu. Tapi saya kira ketika mahasiswa itu cakupannya bisa lebih jauh. Belum lagi misalnya pemuda-pemuda yang sifatnya di luar siswa maupun mahasiswa. Ya tentu dia melihat satu informasi-informasi tertentu yang punya kaitan-kaitan dengan profil, punya profil ketenaga kerjaan dan sebagainya. Jadi dari situ semua bisa kontribusi dan partisipasi. Jadi nggak cuma hanya mahasiswa doang, jadi Ya. bisa jadi bisa dari pelajar atau pekerja-pekerja aktif Ya, gitu-gitu kan betul. Pak Bang ya. Jadi kita lanjut nih ke pertanyaan ketiga, ada apakah generasi muda di Indonesia sudah paham nih Bang tentang pilkada dan pengawasannya? Menurut Saya Abang kira gimana? saya kira kalau persoalan paham, saya kira paham. Hanya saja persoalan kemudian adalah eh, ruang keterlibatan itu biasanya ada yang menganggap itu bisa jadi ini ruang keterlibatan yang tidak sesuai dengan passionnya, ada yang menganggap bahwa sesuai dengan passionnya. Sekarang kan ruang keterlibatan itu kita bisa hanya sekedar mengawasi lewat media sosial, kita juga bisa terlibat aktif dalam proses-proses pemilu, misalnya entah menjadi menjadi aspirator bagi KPU, kemudian untuk membantu KPU dan sebagainya. Nah, semua itu bisa kita lakukan dan semua pemuda itu saya kira, apalagi sejarah bangsa kita ini kan tidak bisa dilepaskan dari pemuda. Jadi misalnya apalagi pemuda-pemuda yang hari ini dengan pemuda-pemuda yang dulu kan memang agak sedikit mengalami pergeseran. Iya. Dan dulunya barangkali mungkin pilkada itu hanya bisa dilakukan dalam konteks secara material atau nyata. Tapi sekarang juga politik pemuda itu atau kepemudaan itu juga bisa terlibat dalam ruang-ruang media sosial. Gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, itu ada apa aja sih dampak dari minimnya pengawasan pemuda dalam pemilu ini, Pak? Ya, jadi sebenarnya kalau pemuda minim dalam mengawasi pemilu kada atau pilkada, maka orientasi pemilu itu kemudian tidak, artinya kita tidak bisa memastikan orientasi pemilu itu kemana. Sementara kan target pemilu itu adalah pemuda. Kenapa pemuda? Karena kita hadir dalam negara itu kan selalu berbicara soal kontinuitas, keberlanjutan, selalu bicara soal masa depan. Kita selalu bicara soal bagaimana kemudian hari ini bisa mencerminkan atau bisa mengcover kepentingan-kepentingan yang akan datang. Nah, pemuda kalau misalnya dia kemudian tidak terlibat dalam pengawasan itu, atau misalnya dia apatis, ya tentu dia kemudian akan menyesali itu, karena ini adalah kesempatan dan momentum itu kan tidak terulang. Sebagaimana waktu tidak bisa diulang. Jadi ketika ada kontribusi, ketika ada semacam waktu yang bisa diluangkan, ya kita harus maksimalkan gitu. Berarti itu pengawasan partisipatif pilkada ini tuh berarti itu pemuda tuh sangat penting banget ya Bang? Sangat penting, karena orientasi negara kita kan yang perlu dicatat adalah sejarah bangsa kita itulah sejarah yang dimulai dengan pemuda. Teman-teman pasti mengerti bagaimana sejarah Budi Utomo tahun misalnya 1908 itu mulai bergejolak, kemudian misalnya ada Sumpah Pemuda dan macam-macam lagi sejarah-sejarah pemuda. Kemudian ada tragedi 98 yang saya katakan itu puncak transformasi demokrasi kita. Nah, sampai pada hari ini semua itu pemuda penting. Hanya saja yang membedakanlah alternatifnya sekarang. Kalau dulu memang penuh dengan keterbatasan. Kalau sekarang akses itu terbuka, dalam detik saja pemuda bisa menerima informasi, dan ini yang harus digunakan oleh pemuda sekarang. Seperti yang Abang bilang tadi, saya sih lihatnya kalau untuk pemuda sekarang itu emang minim banget Bang buat untuk pengawasan partisipatif pada pilkada tahun ini. Seperti yang Abang bilang tadi, banyak sifat-sifat yang pemuda tuh apatis gitu, kayak tidak terlalu peduli terhadap pemilu tahun ini. Nah, menurut Abang tuh pesan dan saran untuk pemuda yang ingin mengikuti pengawasan ini tuh gimana Bang? Ya, jadi pemuda ini kan semua warga negara itu diberikan hak memilih, dan ataupun saya kira juga tidak dipaksa. Hak itu kan bisa digunakan, bisa tidak. Ya enggak. Hanya saja memang dia akan lebih baik ketika digunakan secara maksimal, artinya kita bisa memilih. Nah,
Problemnya adalah sekarang kemudian pemuda itu, saya kira transformasi kecerdasannya itu bisa berjalan lebih cepat. Nah, ketika ini kemudian tidak direspon oleh para elit politik kita, para kontestan kita, kemudian tidak mampu membaca titik temu antara program visi misi dengan kebutuhan pemuda. Jadi saya ingin garis bawahi, optimisme pemuda itu pas selalu ada. Tapi yang dipertimbangkan adalah apakah optimisme itu dibangun atas dasar pertemuan titik kebutuhan generasi muda dengan pertemuan apa yang direncanakan oleh si kontestan tadi. Jadi pemuda itu pasti berpikir bagaimana saya bisa berkontribusi, tapi tetap dia berpikir apakah yang saya kontribusikan itu akan mendapatkan implikasi. Nah, jadi sebenarnya masalah keterlibatan, masalah apatis dan sebagainya, saya kira itu mulai dihilangkan dan mulai pudar hari ini. Yang menjadi soal sekarang adalah mampu nggak kontestan itu memberikan kontribusi jaminan terhadap pemuda sehingga kemudian pemuda tertarik untuk memilih. Kenapa? Karena selama ini juga kita mengetahui bahwa besaran jumlah pemilih kita khususnya di Kalimantan Timur itu kan 60% pemuda. Nah, artinya kita ingin mencari nih, menyeleksi gagasan-gagasan yang kemudian mampu menerjemahkan atau merepresentasikan ide-ide gagasan kebutuhan-kebutuhan pemuda ke depan. Jadi saya kira ini adalah bagian yang semacam siklus, artinya saling berkaitan antara keterlibatan pemuda, kekuatan dari kontestan untuk menerjemahkan kebutuhan pemuda. Jadi dua-duanya itu saling tarik mengulur. Betul banget sih Bang itu. Nah, Go Fellow, itu dia perbincangan santai kita bersama Bang Jumansyah sekaligus alumni dan juga dosen dari program studi ilmu pemerintahan. Jadi buat Go Fellow semua, kita harus berpartisipasi dalam pemilu kada tahun 2024 ini, dan juga kalian jangan lupa memilih dan tidak boleh golput pada pemilu kada tahun 2024 ini. Saya selaku moderator dan juga narasumber kita yaitu Bang Jumansyah pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enjoy for watching, bye bye.